Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil makalah kami dengan judul Fungsi Pers dalam Public Relation. Saya Aisyah Gita Hasan akan membacakan poin pertama, yaitu pengertian manajemen public relation. Dalam pelaksanaan pekerjaan seseorang, praktis atau Humnas akan menggunakan konsep-konsep manajemen untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnya. Bahwa proses Humnas tahap phase finding planning sepenuhnya mengacu pada pendekatan manajerial. Untuk keperluan pembahasan manajemen hubungan masyarakat, maka sementara manajemen itu dapat dirumuskan sebagai suatu proses dari kelompok orang-orang yang koordinatif, memimpin kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Manajemen Humnas dapat dikatakan sebagai penyerapan fungsi-fungsi manajemen perencanaan, perorganisasian, penafsiran, dan pemimpin. Dalam kegiatan-kegiatan Humnas, manajemen Humnas berarti melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Bentuk kegiatan komunikasi bisa berupa kegiatan kecil sampai pada kegiatan yang sangat kompleks seperti konferensi pers dalam menggunakan satelit. Manajemen Humnas biasa mencakup manajemen terhadap seluruh kegiatan kehumnasan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi, manajemen terhadap kegiatan-kegiatan Humnas yang lebih spesifik atau yang berupa satuan-satuan kehumnasan. Dalam proses tersebut, kita jumpa teknik-teknik dan koordinasi tertentu yang dipergunakan oleh kelompok orang-orang yang disebut manajer dalam mengkoordinasikan. Setelah saya akan melanjutkan materi bagian B, Public Relation dalam Islam. Konsep komunikasi dalam Al-Quran, peradaban masyarakat Madinah pada masa awal adalah bukti konkret keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan hubungan sosial masyarakat sangat hangat dan indah, saling menghargai dan menghormati. Di tengah-tengah perbedaan tidak saling memaksakan kehendak dan pendapat sendiri. Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengkomunikasikan ajaran-ajaran ilahi dengan baik yang ditopangkan dengan keluhuran budi pekerti. Jika ditelusuri sirah atau sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijumpai bahwa keberhasilan itu karena beliau menerapkan seluruh prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Quran secara konsisten. Manusia di samping makhluk beragama adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup bermasyarakat dan senantiasa membutuhkan peran serta pihak lain. Artinya, berinteraksi sosial atau hidup bermasyarakat merupakan sesuatu yang tumbuh sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Dalam hal ini, Al-Quran banyak memberikan arahan atau nilai-nilai positif yang harus dikembangkan, jika nilai-nilai negatif yang semestinya untuk dihindarkan. Baik, selanjutnya fungsi dari manajemen public relation. Tujuan public relation yaitu mendapatkan nama baik dan memperoleh opini yang positif, bukan hanya terbatas pada kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, melainkan pada tingkat pengetahuan secara keseluruhan termasuk kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, fungsi manajemen public relation itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu tentang fungsi manajemen, terus yang kedua tentang fungsi komunikasi, terus yang ketiga tentang fungsi opini publik. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi tentang hubungan manajemen sekolah dengan masyarakat. Sebuah organisasi atau lembaga penting memiliki hubungan dengan masyarakat. Organisasi dengan berbagai bidang dan coraknya didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan di dalam proses tidak akan terpisahkan dari adanya hubungan dengan masyarakat. Berdasarkan uraian yang sudah saya jelaskan tadi di atas, itu dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat adalah kegiatan pemberian informasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Tujuan sekolah dengan masyarakat. Adapun tujuan sekolah dengan masyarakat menurut Purwanto 1987 adalah: yang pertama, mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat; yang kedua, mendapatkan dukungan dan bantuan bagi moral maupun finansial;
yang diperlukan bagi sekolah. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Masyarakat memiliki sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Hal ini berarti bahwa output atau lulusan sekolah secara langsung akan ikut serta dalam memajukan penghidupan dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya masyarakat akan bergairah dan berminat untuk membantu program sekolah terhadap masyarakat. Itulah presentasi dari kami kelompok 9. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.